warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fikri dengan NPM 23159020. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai video tentang cloud computing. Small software development firm, and you want to scale your business up. Yang di bagian awal itu perumpamaan kayak kita lagi ngebangun sebuah perusahaan. However, a small team size, the unpredictability of demand, and limited resources are roadblocks for this expansion. That's when you hear about cloud computing. But before investing money into it, Terus di bagian sini juga dia akan menjelaskan tentang seperti ukuran tim kecil dan permintaan yang tidak terduga dari sumber daya yang terbatas. Mulai dari you decided you pay more for an on-premise setup and get lesser options too. Once you've scaled up, it is difficult to scale down and often leads to heavy losses. Next, let's talk about server storage in traditional IT space. Then we have data computing solution. Oke, di sini dari scalabilitasnya. Untuk di sini ada premise-nya, ada untuk membayar lebih untuk mendapatkan pilihan yang lebih sedikit. Itu untuk aplikasinya itu sulit untuk menurunkan scale-nya, yang seringkali menyebabkan kerugian besar dalam hal infrastruktur dan pemeliharaannya. Terus sekarang udah ada cloud computing yang memungkinkan membayar hanya untuk seberapa banyak yang digunain. Jadi dengan tentuan yang jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk memperluas dan memperkecil skalanya. Terus ada server storage-nya juga. Ini kan kalau misalkan untuk perusahaan juga ini akan memerlukan ruang server atau database juga, masalah daya dan pemeliharaannya juga. Terus kalau di cloud itu kita bisa melakukan storage-nya, solusinya bisa storage-nya di Azure, bisa di AWS dan Google Platform. Jadi sehingga bisa membuat menghemat uang dan ruang bagi penggunanya. Terus untuk selanjutnya ada tadi server storage, terus ada dari keamanan atau data security-nya. Kalau untuk di one premise-nya itu menawarkan keamanan data lebih rendah karena kombinasi rumit dan langkah-langkah keamanan IT fisiknya yang masih Security, thanks to a complicated combination of physical and traditional IT security measures, whereas cloud computing systems offer much better security and lets you avoid having to. Nah, kalau untuk computing, kalau bagian data security itu nawarin keamanan yang jauh lebih baik dan memungkinkan untuk menghindari keharusan memantau dan mengelola protokol secara konstan. Jadi bisa tidak harus 24/7 kita harus mengamankan data tadi. Kalau kita pakai cloud computing, Constantly monitor and manage security. In contrast, cloud computing systems have robust design. Oke, untuk pemeliharaan sendiri, untuk bagian Software maintenance, loading up the cost. maintenance-nya biasanya itu kita membutuhkan tim tambahan dan biasanya untuk mendapatkan tim tambahan untuk memelihara perangkat keras atau hardware-nya sama perangkat lunak untuk dan ini pasti kalau kita membutuhkan tim yang lebih banyak pasti akan meningkatkan biaya juga karena kita harus memelihara. Nah, kalau kita pakai By a considerable degree. Cloud computing systems, on the other hand, are maintained by the cloud service providers. Nah, kalau dengan cloud computing tadi, kita sistem pemeliharaannya langsung tersedia nih dari layanan cloud-nya yang ada di Azure ataupun AWS ataupun di Google Cloud Platform yang lainnya. Reducing your computing refers to the delivery of on-demand computing services over the internet on a pay-as-you-go basis. In simpler words, rather than managing files and services on a local storage domain over the internet, Oke, karena cloud computing itu dinilai opsi yang lebih baik, terus
komputasi cloud juga mengacu pada pengiriman layanan komputasi one demand melalui internet berdasarkan sistem pay-as-you-go-nya. Terus komputasi cloud memiliki dua jenis model juga, yang pertama model penyebaran atau default model dan model layanan. In a cost-efficient manner. Cloud computing has two types of models, deployment model and service model. There are three types of deployment models, public, private, and hybrid cloud. Imagine you're traveling to work. You've got three options to choose from. One, you have buses, which represent public. Then you have the option change. This can be managed by the hybrid cloud is a combination of the functionalities of both public and private clouds. Nah, di bagian deployment model ini ada terbagi jadi public cloud, private cloud, sama hybrid cloud. Kalau yang public cloud itu kayak perumpamaan itu diwakili oleh bus, terus infrastrukturnya cloud ini terdiri dari public melalui private dan dimiliki oleh penyedia layanan cloud langsung. Jadi perantaranya ada kayak layanan cloudnya kayak ada Azure, ada AWS, dan Google platform lainnya. Kalau di bagian private cloud itu kita ibarat kayak punya mobil sendiri. Kalau misalkan bus tadi itu kita punya layanan umumnya, kalau private cloud itu punya kita sendiri. Jadi infrastrukturnya dioperasikan secara eksklusif oleh satu organisasi, jadi kayak punya kita sendiri. Terus pengelolaan juga dapat dilakukan oleh organisasi itu sendiri ataupun pihak ketiga dari perusahaan. Terus yang terakhir ada hybrid cloud. Kalau ini kayak taksi. Jadi hybrid cloud adalah kombinasi fungsionalitas dan public dari private cloud. Jadi kombinasi dari public cloud dan private cloud di bagian hybrid cloud. Next, let's have a look at the service models. There are three major service models. Cloud computing service models are hassleless. Compared to on-premise, three major service models available. Middleware. Cloud can maintain every component, including applications, data, virtualization, and middleware. Cloud computing service models are hassle-free. IaaS refers to infrastructure as a service. It is for you. You only have to manage the data, runtime, middleware, applications, and the OS, while the rest is handled by the cloud providers. Next, we have PaaS. PaaS, or Platform as a Service, provides cloud platforms and runtime environments for developing, testing, and managing. Oke, untuk bagian IaaS itu atau Infrastructure as a Service itu memberikan akses kepada pengguna ke infrastruktur komputasi dasarnya seperti penyimpanannya atau mesin virtual. Ini biasanya digunakan sama kantor dari IT-nya. Untuk penggunaannya pengelolaan data terus runtime, terus ada middleware-nya, aplikasi dan OS. Terus menyedia cloud juga menangani sisanya, server, virtualisasi dan yang lain-lainnya. Itu bagian infrastruktur as a service. Applications. This service model enables users to model for you. PaaS only requires you to handle the applications and the untuk di bagian PaaS atau platform as a service-nya itu menyediakan platform cloud-nya dan lingkungan runtime untuk mengembangkan, menguji dan mengelola aplikasinya. Jadi memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi tanpa perlu mengelola arsitektur yang terkaitnya. Jadi pengguna hanya perlu menangani aplikasi dan datanya, beda dengan IaaS tadi. Jadi dia hanya menangani runtime-nya, middleware, OS, server, penyimpanan komponen lainnya. Jadi aplikasi dan data. The rest of the components like runtime, middleware, we have SaaS. SaaS, or Software as a Service, involves cloud to go. Nah, yang di bagian SaaS-nya itu ada Software as a Service-nya. Jadi ini melibatkan layanan cloud untuk hosting dan mengelola aplikasi perangkat lunaknya. Persyaratannya perangkat lunak dan perangkat keras dipenuhi oleh vendornya. Terus idealnya jika tidak ingin mengurus kepemilikan peralatan IT-nya. With SaaS, the cloud service provider handles all components of the SaaS. Let us know your answer in the comment section below for a chance to win an Amazon voucher. Penilaian itu menangani semua komponen solusi yang dibutuhkan oleh organisasi. Jadi layanan reguler itu biasanya sih
Untuk cloud-nya ada Amazon, ada Microsoft Azure, ada Google Cloud Platform. Kalau untuk video ini di bagian pengenalan software kita dikenalin sama beberapa komponen kayak beberapa pandangan terkait untuk pengelolaan biaya, terus juga ada pengiriman, terus ada juga jadi pemeliharaan dan keamanan datanya. Terus juga kita dilihatkan untuk bagian jenis dari dashboard modelnya, dan juga ada beberapa model layanan service modelnya seperti ada infrastructure as a service-nya, terus ada platform as a service, dan terakhir ada software as a service. Untuk yang ada apa? Video. Terus ini adalah yang bagian Halo semuanya, selamat datang. Buat kamu para developer, ini arsitektur own lab and I can actually run virtual server hardware to emulate things. But that does tentang arsitekturnya. Setelah ngeliatin video ini, jadi saya gunain satu tools lagi namanya Webbook-LM buat lebih mengerti lagi video yang disampaikan tentang SAS, IaaS, dan code development. do my ingress for application. Kalau yang di video sebelumnya itu cuma pengenalan singkat terkait dengan pengertian dan kepanjangan dari SAS, IaaS, dan yang lainnya tadi. Standarnya paling $100 aja. $13 untuk 1 bulan dari kemarin. Setuju kan? Memindahkan aplikasi ke cloud itu biar kebayang. Tapi dan sekarang rasanya udah waktunya nih buat naik level. Bank BCA digital. Oke, jadi ada dalam masa model dari cloud computing. Coba identitasnya apa nih? Jadi cloud computing didefinisikan sebagai model computing yang memanfaatkan semua software dan jaringan virtual dan sumber daya yang diperlukan. Ini bukan hanya tentang menggunakan layanan cloud aja. Terus yang kedua itu Level buat go cloud. Tapi tunggu dulu. Sekedar lift and shift, kita bisa kehilangan banyak banget keuntungan utama cloud, kayak efisiensi biaya atau skalabilitas otomatisnya. Jadi intinya bukan cuma mindahin, tapi mikirin ulang gimana caranya biar aplikasi kita benar-benar bisa memaksimalkan semua kekuatan yang ditawarin si cloud. Oke. Nah, jadi dengan adanya komponen ini banyak sekali hal-hal yang kita bisa efisiensi biaya operasional, biaya keamanan, dan yang lainnya. Jadi di sini kita bakal pada dasarnya kan. Nah, sebelum kita ngomongin hal-hal canggih soal cloud, kita harus kenal dulu sama fondasi aplikasi kita sendiri. Apa aja sih bagian-bagian utamanya? Pada dasarnya, hampir semua aplikasi itu bisa kita pecah jadi 3 komponen fundamental ini. Ada front end, ada back end, dan tentu saja ada jaringan yang menghubungkan keduanya. Nah, Oke, dari video juga itu ngejelasin dari komponen awal dari cloud itu sendiri. Di sini kita ada pembagian biasanya untuk menunjuk aplikasi atau yang lainnya. Kita harus ada pembagian dari front end-nya, itu bagian yang buka dari tempat interaksinya. Ada back end-nya untuk mesin di balik layarnya, kayak layanan, penyimpanan database. Dan di sini bentuknya yaitu jaringan network-nya untuk membuat jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen melalui komponen ini sendiri. hal inilah crack antar mukanya. Kalau back end, ini adalah dapurnya. Aman. Berapa banyak urusan teknis yang mau kita kerjain sendiri versus seberapa banyak. Nah, ini yang kita bahas di video tadi, pengenalan tentang model layanan cloud. Ada SaaS, ada PaaS, ada IaaS, ya ada software as a service, ada service sama infrastruktur as a service-nya. Kalau untuk yang bagian
Oke, untuk yang di bagian SaaS atau software as a service-nya itu layanan software yang disediakan untuk pengguna kita tidak perlu khawatir tentang software dan hardware lainnya karena mereka hanya ditagih berdasarkan intensitas layanan yang diinginkan. Jadi nggak ada biaya tambahan lainnya, jadi sesuai setiap perusahaan atau kira yang kita gunain layannya apa aja yang kita gunain ya itu aja yang ditagih. Terus ada platform as a service-nya. Itu mencakup semua biaya infrastruktur ditambah software dan semua keperluan yang diperlukan agar aplikasi dan pengguna aktif. Jadi apa Ben, di USBL itu ada berapa buat tugas-tugasnya? ada yang lain ada infrastruktur as a service. Jadi ini adalah lapisan kayak dasarnya kayak dasarnya tipe hypervisor. Jadi ES ini menyediakan server terus storage yang dapat dibangun. Kita serahin aja ke server virtual, jaringan, penyimpanan. Sisanya, sistem operasi, aplikasi, semua kita yang urus. Kontrolnya Nah, kayak gini ada tanggung jawab masing-masing. Ada yes, ada face, ada SS. Kalau untuk hardware dan jaringan itu semuanya dimiliki. Jadi ada service, service, sama portal service itu menyediain semua hardware dan jaringannya. Kalau untuk yes itu kita sendiri yang menyediain. Yang lain public cloud itu ibaratnya kita sewa apartemen di gedung besar. Kita berbagi fasilitas, gampang mulai. Untuk video pertama dan kedua itu sama halnya kayak ngejelasin tentang kayak model-modelnya. Itu ada kayak public, ada private, ada hybrid. Kalau yang di video sebelumnya itu kayak dikasih contohnya kayak penggunaan bus, terus ada sama si taksi. Sama aja halnya. Jadi kalau yang public ini kita tidak perlu memerlukan pembangunan hardware dan software. Jadi mudah di lingkungan multi talent, terus di mana banyak pengguna dan sumber daya yang sama juga itu bisa. Kalau kayak private itu sumber dayanya khusus karena butuh pertama butuh biaya, waktu dan upaya karena itu semuanya dilibatkan ke mereka sendiri. Sekaligus amannya privat. Nah, disitulah model hybrid cloud masuk sebagai solusi. Dan kita simpan dengan aman di private cloud atau bahkan di server kita sendiri. Keduanya lalu dihubungkan dengan koneksi yang aman. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Ada komponen di dunia nyata. Yuk. Cat gede, nggak dipisah-pisah. Pas, lola. Oke, tadi udah modelnya, sekarang Ini kasus yang paling sering di cloud lola. Ketik plug sama. Kalau di pola penggunanya, bisnis atau perangkatnya itu ada jelasin harus membuat inventaris polanya. Yang digunain ada 3 pola utama yang dibahas yaitu aplikasi calling atau calling apps itu konsumsi publik tidak diperlukan hardware terus ada diagram untuk membangun S-nya tadi calling karena tujuannya hanya menjalankan kode tambah menghasilkan pengelolaan servernya dan beberapa layanan SaaS backend. Terus ada migrasi server virtualnya. Jadi konsumsi untuk campuran private cloud dan resource-nya untuk sumber daya yang lebih atau khusus. Terus ada penggunaan ISS, ada infrastruktur as a service-nya. Jadi kalau dipilih untuk memungkinkan aplik mempertahankan kendali atau arsitektur dan pola yang sudah ada. Kurang lebih seperti itu.
Oke, jadi kesimpulannya itu dari video ini kita pertama itu pengenalan tentang cloud computingnya. Kenapa layanan yang lainnya itu lebih baik kita menggunakan cloud. Selain daripada efisiensi biaya, keamanan dan hal lainnya, cloud itu lebih baik daripada kita manual yang harus membayar orang lain untuk membantu penanganan atau pemeliharaan dari server ini sendiri. Mungkin sekian untuk video penjelasan video pertama tentang cloud computing, pengenalan cloud computing dan cloud computing juga dari IBM. Selanjutnya video yang terakhir itu penggunaan VirtualBox. Oke, kalau penggunaan VirtualBox pastiin buat computing, terus masukin IC yang ada. Ini masukin terserah. Kalau udah selesai tinggal pilih di setting di bagian networknya kita setting supaya bisa gimana aja ganti bisa. Kalau NAT itu kan hanya jadi tidak bisa tinggal bisa diranik. Oke, mungkin sekian penjelasan video dan penggunaan daripada VirtualBox dan pembuatan. Saya Hri.